Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Untuk pembelajaran balaghah kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pembagian kalam. Secara garis besar, kalam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah khobar, sedangkan yang kedua adalah insya. Yang pertama khobar. Pengertian tentang khobar. Khobar itu adalah ma yasihhu an yuqala liqailihi innahu sadikun fihi au kadzibun. Apa yang cocok untuk dikatakan bagi orang yang mengatakannya bahwa ia itu benar atau dusta. Fa in kanal kalamu mutabiqan lil waqi'i kana qailuhu sadikun. Jika perkataannya sesuai dengan kenyataan, berarti yang mengatakannya itu benar. Wa in kana ghaira mutabiqin lahu kana qailuhu kadziban. Dan jika perkataannya tidak sesuai dengan kenyataan, berarti yang mengatakannya itu dusta. Jadi khobar itu adalah suatu perkataan yang membutuhkan kepada penilaian benar atau dusta. Misalnya perkataan Ahmad sakit. Nah, di sini butuh penilaian apakah perkataan Ahmad sakit itu benar atau dusta. Atau misalnya Ali itu kaya. Nah, apakah perkataan Ali itu kaya ini benar atau dusta. Nah, itu ya. Jadi khobar itu membutuhkan kepada penilaian benar atau dusta. Kemudian selanjutnya tentang insya. Pengertian insya adalah mala yasihhu an yuqala liqailihi innahu sadikun fihi au kadzibun. Apa yang tidak cocok untuk dikatakan bagi yang mengatakannya bahwasanya ia benar atau dusta. Nah, kalau insya ini berbeda dengan khobar. Kalau khobar itu membutuhkan kepada penilaian benar atau dusta, kalau insya tidak butuh kepada penilaian benar atau dusta, atau tidak cocok diberikan penilaian benar dusta. Nah, ini adalah perkataan-perkataan yang terdiri dari perintah, larangan, kemudian pertanyaan, panggilan, kemudian angan-angan. Nah, itu perkataan-perkataan tersebut tidak membutuhkan kepada penilaian benar atau dusta. Misalnya pertanyaan, sudahkah Anda makan? Nah, ini perkataan ini bentuknya adalah pertanyaan, tidak membutuhkan kepada penilaian benar atau dusta. Tapi ini adalah menuntut untuk mendatangkan sebuah jawaban. Contoh lain misalnya perintah, tutuplah pintu itu. Nah, ini perkataan seperti ini tidak membutuhkan kepada penilaian benar atau dusta. Tapi perkataan ini menuntut untuk mengerjakan sesuatu. Contoh lain misalnya yang bentuknya larangan. Janganlah kamu tidur. Nah, ini tidak membutuhkan kepada penilaian benar atau dusta. Tapi ini menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan. Nah, itu ya perbedaan khobar dan insya. Jadi kalau khobar itu butuh kepada penilaian benar dusta, kalau insya itu tidak butuh kepada penilaian benar dusta. Kemudian likulli jumlatin minal jumalil khabari wal insya'i ruknani mahkumun alaihi
au al-musnadu ilaihi wa mahkumun bihi au al-musnad. Bagi setiap jumlah dari khobar dan insya ada dua rukun, yaitu mahkum alaih atau musnad ilaih dan mahkum bih atau musnad. Nah, jadi baik khobar atau insya masing-masing terdiri dari dua unsur. Jadi khobar terdiri dari dua unsur, yaitu musnad dan musnad ilaih dan musnad. Kemudian juga sama insya terdiri dari dua unsur, yaitu musnad ilaih dan musnad. Nah, ini tentang musnad ilaih dan musnad ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan sudah kita ketahui tentang apa saja tempat-tempat musnad, kemudian apa saja tempat-tempat musnad ilaih. Dan ini supaya lebih jelas ya, akan kita telusuri contohnya. Nah, misalnya di sini litu bi'afwika, aku merasa nyaman dengan maafmu. Wastajatu bisabhika, dan aku meminta bantuan dengan pengampunanmu. Fa'adhiqni halawata ridha, berilah rasa kepadaku manisnya ridha. Wa ansini mararata sukhti fima mada, dan lupakanlah aku terhadap pahitnya kemurkaan pada yang sudah lalu. Nah, ini perkataan ini ya, setidaknya di sini ada 4 jumlah. Nah, di sini pada jumlah-jumlah tersebut ada yang khobar, ada yang insya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat ini tabelnya ya. Nah, ini jadi ada 4 jumlah, yaitu yang pertama litu bi'afwika, yang kedua wastajatu bisabhika, yang ketiga fa'adhiqni halawata ridha, yang keempat wa ansini mararata sukhti fima mada. Nah, di sini ya, pada kolom di sini ada kolom nau'uha. Itu berarti nau'uha itu apakah termasuk khobar atau insya. Kemudian ada kolom al-musnad ilaih, jadi musnad ilaihnya dalam jumlah tersebut apa. Kemudian ada kolom al-musnad, jadi musnad dalam jumlah tersebut apa. Yang pertama litu bi'afwika. Nah, litu ini terdiri dari fi'il fa'il. Di sana fa'ilnya itu domir anak. Nah, ini kata litu bi'afwika ini tidak membutuhkan kepada ini membutuhkan kepada penilaian benar dusta. Maka ini disebut dengan khobariyah ya, khobar. Karena membutuhkan kepada penilaian benar dusta, maka disebut dengan khobar. Nah, ini untuk unsurnya ya, musnad dan musnad ilaih. Litu itu terdiri dari fi'il fa'il. Nah, maka fa'ilnya itu termasuk musnad ilaih, sedangkan fi'ilnya termasuk musnad. Nah, di sana yang menjadi fa'ilnya itu domir ana, kemudian yang menjadi fi'ilnya itu kata litu. Ya, seperti itu. Kemudian wastajatu bisabhika. Nah, wastajatu bisabhika juga sama terdiri dari fi'il fa'il, dan ini juga membutuhkan kepada penilaian benar dusta, maka disebut dengan khobariyah. Kemudian untuk musnad ilaihnya adalah fa'il, yaitu domir ana. Kemudian yang musnadnya fi'il, yaitu kata istajatu. Selanjutnya fa'adhiqni halawata ridha. Nah, kata fa'adhiqni ini juga sama terdiri dari fi'il fa'il. Cuman kalau ini tidak membutuhkan kepada penilaian benar dusta. Ya, karena di sini bentuknya adalah perintah. Fa'adhiq ya, adik itu fi'il amr.
Nah, maka ini tidak membutuhkan kepada penilaian benar dusta. Maka ini disebut dengan insya'iyah. Kemudian untuk musnad ilaihnya fa'il, yaitu domir anta. Ya, adik itu di sana terdiri dari fi'il fa'il, yang fa'ilnya itu domir anta. Kemudian untuk musnadnya adalah fi'il, yaitu adik. Selanjutnya wa an sini mararata sukti fima mado. Nah, di sana ada kata wa an sini, itu juga terdiri dari fi'il fa'il dan juga tidak membutuhkan kepada penilaian benar dusta. Nah, sehingga ini disebut dengan insya'iyah. Kemudian untuk musnad ilaihnya adalah fa'il, yaitu domir anta, dan untuk musnadnya fi'il, yaitu kata ansi. Kemudian untuk contoh lain, ar-rizqu wal hirmanu majrahuma bima qadallahu wa ma qadara. Rizki dan terhalang darinya, kedua-duanya merupakan ketetapan dan ketentuan Allah. Fasbir idza dahru naba nabuatan. Maka bersabarlah jika masa itu benar-benar sulit. Fajunnatul hazimi an yasbira. Maka perisai orang tabah itu adalah bersabar. Nah, kita lihat di kolom ya. Di sana itu ada 3 jumlah. Yang pertama ar-rizqu wal hirmanu majrahuma bima qadallahu wa ma qaddara. Kemudian yang ketiga fasbir idza dahru naba nabuatan. Yang ketiga fajunnatul hazimi an yasbira. Nah, di sini ar-rizqu wal hirmanu majrahuma bima qadallahu wa ma qaddara ini termasuk susunan mubtada dan khobar. Kemudian di sini tidak membutuhkan kepada di sini membutuhkan kepada penilaian benar dusta ya. Membutuhkan kepada penilaian benar dusta. Maka ini disebut dengan khobariyah. Kemudian untuk musnad ilaihnya adalah mubtada, yaitu kata ar-rizqu. Sedangkan untuk musnadnya adalah khobar, yaitu kata majrahuma bima qadallahu wa ma qaddara. Kemudian yang kedua fasbir idza dahru naba nabuatan. Nah, di sini ada kata isbir ya, fasbir. Ini terdiri dari fi'il fa'il. Dan ini merupakan jumlah yang tidak membutuhkan kepada penilaian benar dusta, karena ini bentuknya perintah. Isbir, bersabarlah. Nah, ini perintah, tidak membutuhkan kepada penilaian benar dusta. Nah, maka ini disebut dengan insya'iyah. Kemudian musnad ilaihnya adalah fa'il, yaitu domir anta, dan musnadnya adalah fi'il, yaitu kata isbir. Selanjutnya yang ketiga fajunnatul hazimi an yasbira. Ini membutuhkan kepada penilaian benar dusta, maka disebut dengan khobariyah. Kemudian yang musnad ilaihnya adalah mubtada. Ya, mubtada yaitu fajunnatul hazimi ya. Fajunnatul hazimi itu mubtadanya. Kemudian an yasbira itu menjadi khobar.